Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pal TV? Memang punya kita. Ya, tentunya di pagi ini pemirsa Cak Biaso setiap hari dari pagi pastinya jam 9 sampai jam 10. Sampai sore dak Cak Didi? Jangan ya. Cak Biaso ketemu di Halo Palembang. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira hari ini kita nak bahas apa? Cak Biaso kita bakal ngebahas tentang yang lagi viral ada Cak Didi ya, yang lagi happening juga ada Cak itu ya. Mengingat tanggal-tanggal juga kita pastinya bakal bahas hari ini. Dan kira-kira siapa narasumber kita? Nah, masih rahasia. Nah, narasumber ini kita sedikit menyita waktu dengan kesibukan narasumber yang luar biasa sekali, padat. Wah. Betul. Bisa jadi woman inspiration. Betul. Terus juga apalagi ini luar biasa nih Altiara, karena di balik kesibukan sebagai Polrestabes Palembang. Sudah tahu itu ya. Pasti sudah tahu kalau itu ada Ibu Andes Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang nian bisa ngobrol dengan Polwan cantik. Kita biasa manggilnya Mbak Andes. Oh, Mbak Andes. Oke, Mbak Andes. Kalau aktivitas sehari-hari kan kita pasti di kantor ataupun juga ya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena Mbak Andes ada sebagai Polwan. Terus kalau di rumah suami juga polisi, Mbak? Alhamdulillah bukan. Alhamdulillah swasta. Swasta. Karena kalau sama-sama polisi, sama-sama tegang ya Bu ya di dalam rumah. Iya, swasta, bila swasta. Alhamdulillah. Asli orang mana, Mbak Andes? Kalau saya sebenarnya orang Jawa. Ibu Madiun Magetan, kalau Bapak Purworejo. Kalau suami saya orang Padang. Orang Padang. Tapi tinggalnya di Palembang. Sudah belajar masak rendang. Waduh. Tapi Ibu bisa bahasa Palembang kan? Paca. Itu ini nak ditanya nak bahasa Indonesia bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Iya. Berarti Mbak Andes ini sebelum kita tanya Mbak Andes asli orang mana sudah tahu agak medok sedikit. Medok tapi halus karena tadi lah ada Padangnya. Baik. Kalau anak-anak Mbak Andes, kita sedikit mengulik dari profilnya Mbak Andes ini. Anak-anak juga memang harus jadi polisi? Oh, enggak juga. Itu kalau cita-cita dari anak-anak itu kita serahkan kepada anak-anak. Tapi yang alhamdulillah anak saya ada 4. Iya. Yang pertama itu sudah jadi polisi, alhamdulillah. Sekarang di Polda Metro di Polres Jakarta Barat. Yang nomor 2 sudah punya istri juga. Mantu saya alhamdulillah juga Polwan di Korlantas Mabes. Sudah punya cucu. Saya Oma dipanggilnya. Kira tadi masih 21 Mbak Andes. Itulah Cak Didi manggil Mbak tuh, Mbak Andes. Manggil Ibu B ya? Iya, Ibu Andes. Siap, izin salah. Yang nomor 2 sudah ambil S2 hukum, sekarang honor di provinsi. Yang nomor 3 alhamdulillah sekarang lagi pendidikan Taruna Akmil di Magelang. Tahun ini baru lulus. Yang keempat kuliah di Unsri juga. Luar biasa. Luar biasa, berarti sudah jadi oma-oma tapi tetap awet muda. Nah, kita pengen tahu juga kira-kira apa resepnya. Iya. Olahraganya seneng apa nih Bu Andes? Olahraga saya biasa aja. Mungkin lari atau jalan. Sepeda juga iya. Betul. Oke. Kalau di dengan pakai baju dinas emang terjinguknya Wakapolrestabes ini. Di rumah juga Mak itu. Jadi Wakapolrestabes juga. Saya di rumah pakai daster. Tetap berdaster. Masa tetap boleh? Insya Allah ya kita membantu ya, tidak semuanya karena memang kita bekerja. Yang jelas di rumah ada yang membantu kita. Cuma sekali waktu dan tiap minggu saya pasti ke pasar belanja untuk keperluan 1 minggu. Hebat, luar biasa. Tetap menjadi ibu karena juga Hari Polwan Nasional ini baru kita peringati di bulan ini ya Bu ya. Tepatnya di tanggal berapa Bu? 1 September kemarin Cak Didi. Oke Bu, setahu kita kan kalau jabatan-jabatan atau kedudukan dari polisi ini kan kebanyakan didominan oleh pihak laki-laki Bu ya. Sedangkan Ibu Andes adalah seorang wanita menjabat Wakapolrestabes Palembang. Agak unik nih Ibu. Sebenarnya di Palembang sudah lumayan banyak untuk Polwan itu. Seluruh Sumatera Selatan ya, Polda Sumsel itu ada
848 Polwan. Dan untuk jabatan-jabatan strategis sudah banyak juga diberikan sama Bapak Kapolda. Ya. Ada yang Kasalantas, ada Kapolsek. Untuk wilayah Palembang ini ada Palembang ya, di kota besar Palembang kita ini ada 3 Polwan. Polsek IT2, Kemuning, dan Kalidoni. Untuk yang daerah lain ada di Talang Kelapa, itu Ibu Sari, juga ada Kasalantas ada, alhamdulillah semua ada. Wakapolres juga yang di daerah Oku itu ada juga. Berarti sudah banyak ya Bu ya? Alhamdulillah sudah dimulai ya ini gini ya, terkait dengan apa namanya, untuk jabatan-jabatan itu memang harus ada kompetensinya juga. Jadi nggak asal tunjuk, ada asesmen yang diberikan. Betul. Dan seandainya kalau memang Polwan itu mampu, insya Allah pimpinan juga akan menilai, dia akan memberikan buktinya sudah ada nyata. Gitu. Sekolah dulu Cek itu ya Bu ya? Ya ada sekolah. Kalau dari Taruni ya, Taruni dia P3. Kalau dari Bintara, dari itu Capa. Kalau saya dari Sepa. Ya alhamdulillah sudah Selapa. Alhamdulillah juga sudah Sespim. Dan saya juga pernah menjabat sebagai Kapolres. Kapolres Prabu Muli dan Kapolres Muba. Dan saat ini menjabat Wakapolres Tabes. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Berarti mau di Sumsel ya Bu ya? Iya. Saya memang ya inilah ini bukan perbedaan antara polisi wanita polki sama saya. Memang pendaftaran dari sini, penempatan di sini, sekolah nih, jabatan memang di sini karena memang keluarga juga kita di sini. Dan ini yang jelas ada doa dari orang tua, doa keluarga, mama jangan jauh-jauh. Alhamdulillah dapatnya di sini. Alhamdulillah. Iya. Wong Palembang nih berarti walaupun ada darah Jawa juga suami Padang. Baik. Nah Bu, karena kita balik lagi ke obrolan kita, karena tahun 2023 sebentar kita 2024 ini masuk ke ranah politik. Ya. Betul. Dan tentunya kita tahu Polwan kan sangat dekat dengan masyarakat. Seperti apa nih Bu untuk di tahun politik ini nanti? Jadi gini, kita sudah tahu bahwa Pak Kapolri kita itu ada jargon presisi ya. Prediktif, responsibilitas, sama transparan, berkeadilan. Itu semua dipakai untuk Polki maupun untuk yang wanita. Nah, untuk wanita Polwan, khususnya polisi wanita, itu semuanya sebenarnya sama. Dimana tugas pokok kita juga sebagai Harkamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Nah itu sudah ada juga. Jadi dari awal kita pendidikan, dari awal pendidikan Polwan itu kan sudah ditanamkan, ini loh tugas polisi, jadi kita harus melaksanakan. Contoh, tadi yang sudah dari awal ada jabatan-jabatan strategis yang mungkin dulu belum diduduki oleh Polwan, sekarang sudah ada, ya kan? Terus sekarang ada penyidik, dan untuk sekarang memang agak lebih ditingkatkan lagi terkait dengan masalah KDRT, perlindungan anak. Nah ini lagi booming kan? Lagi naik. Nah ini Polwan yang harus ke depan. Kenapa? Lingkupnya terkait dengan wanita dan anak, dan tidak mungkin ibaratnya yang korban itu akan menceritakan agak singkuh kalau terhadap laki-laki. Itu dari bidang. Belum lagi terkait dengan operasi di lapangan, kayak di Polrestabes Palembang, khususnya di kota Palembang. Ini juga terkait dengan beberapa demo. Siapa yang kedepankan? Siapa yang sebagai negosiator? Ialah Polwan. Setelah Polwan selesai, kenapa harus ini? Mungkin ada hubungan humanis. Misal di Jong Palembang, woi kamu tenang-tenang baik tenang-tenang baik, kan begitu bahasa. Jadi damai lagi ya Bu ya? Agak damai sedikit gitu kan, dengan harum-harumnya, dengan bahasanya, attitude, ucapan. Pendekatan lebih dekat, lebih santai ya Bu, slow. Soft. Nah, itu. Mungkin kalau laki-laki sama laki-laki kan tegang Bu. Kalau ada Polwan kan jadi cantik Polwan ini. Jadi lebih lembut. Itu kedekatan dengan masyarakat ya Bu ya. Itu dia Cek Didi. Bu, kalau sekarang lagi heboh nih di sosial media yang kasus
kamu tuh babu. Yang Ibu Bayangkari, komennya apa nih Bu dari kasus ini? Yang Di dibilangin Iya, kita nih, memang gini ya, kita kalau melihat dari tugas pokoknya itu pelindung Harkamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan. Kita memang pelayan, kita pelayan masyarakat. Kalau dilihat itu 1x24 kita harus melayani. Itulah tugas kita memang. Iya. Apalagi sekarang Pak Kapolda kita sudah ada apa namanya itu sebuah bantuan polisi, ada kan sudah nomor online. Betul. Bantuan polisi, situ melaporkan setiap waktu dia akan melaporkan dan curhatannya banyak juga, ya. Ada yang sampai kucing hilang ada, ya kan, PLN mati, Betul. air mati, Bukan ranah misalnya, kita, Ibu. Ya. Itu bukan maksudnya ranah kita. Itu bentuk sebenarnya orang itu kalau Pak Polisi mungkin menyampaikan, Pak Ati cepat. Itu Pak. Jadi maksud saya kalau kita disampaikan memang kita pelayan. Kita nggak usah kita spanding. Memang kita itu tugas kita memang. Berarti memang enak ngobrol dengan Bu Andes, tapi jangan deket dengan Altiara. Kenapa itu? Kenapa tapi kalau itu? deket-deket dia nge-WA Bu Andes, pacar ada Bu, tolong 100.000. Tidak lah, Iya, ya? jadi Insya Allah nanti kapan-kapan kita kongko-kongko tapi bukan 100.000 Bu, 100 juta. Oke, Bu, ini kan momen yang sangat luar biasa sekali di di Hari Polwan Nasional. Pencapaian paling berkesan Bu dalam karir saya. Iya. Yang pertama, ya alhamdulillah jabatan yang ini terkait jabatan ya, ini kan karir ya. Betul. Jabatan. Yang pertama saya, alhamdulillah cita-cita saya tercapai. Saya memang dari kecil pengen jadi polwan, tercapai cita-cita saya dan untuk karir bisa sekolah dan pernah menduduki jabatan sebagai Kapolres tadi, Kapolres Prabu Muli dan Kapolres Muba. Wow. Nah, dan di sini juga menjadi Wakapolres, walau memang Wakapolrestabes ini urusannya ke dalam. Untuk di Kota Palembang ini ya tetap saja kita akan turun karena di sini operasionalnya lumayan tingkat tinggi. Jadi saya sangat bersyukur sekali apa yang sudah saya dapat, ya. Ini kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Ya alhamdulillah selama menjabat yang 2 dari Polres Muba dan Polres Prabu Muli itu saya dapat menyelesaikan dengan baik tanpa ada halangan. Kira-kira bakal naik jabatan lagi dah Bu berapa tahun ini? Ini jadi Wakapolda kayaknya. Kalau untuk jadi Wakapolda kita harus sekolah dulu, harus naik kombes dulu dan harus menjadi. Jadi kita di sini bukan hanya gelundung-gelundung naik, tidak ada kompetensi yang harus dimiliki, harus sekolah. Betul. Lalu kita PKN 1. Saya belum sekolah loh, saya belum jabatan kombes. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita berusaha. Itu ya Bu ya. Tadi Bu Altiara ini ngomong, Bang kaki aku nak foto dengan Bu Andes. Nak aku Kenapa pajang di tuh? dalam kaca mobil. Iya betul. Jadi kaki ada operasi sapu gajah. Adiknya ini Bu Andes. Saya nggak pakai gajah saya, pakai yang kecil aja. Jadi itu ya Bu ya. Ini inspirasi juga Cek Didi karena wanita juga memang harus belajar terus Cek itu kan, apalagi untuk ningkat ke karirnya. Jadi inspirasi nian Cek itu. Jangan sampai kita lah sudah jadi jabatan lah sudah oke, tidak berhenti untuk untuk sekolah lagi. Suami sangat mensupport ya Bu. Nah, itulah suami yang sangat mensupport sekali dan anak-anak juga mensupport. Yang terpenting itu doa orang tua, ibu. Iya. Itu yang selalu memberikan pegangan kuat buat saya. Luar biasa nih, Cek Altiara nih Bu Andes nih, semoga dia nular rezekinya ya. Amin. Jadi diketawa-ketawa, ada benak di katonya. Baik, Bu Andes kita break sebentar dan juga Cak biasa pemirsa Halo Palembang yang nak tanya, ya mungkin kayak kita ada beberapa pertanyaan dari pemirsa di sosial media kita di Instagram, kita bakal baca kayak setelah sih. Ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
Baik, terima kasih pemirsa, masih dari lantai 2 kita di studio Pau TV. Memang punya kita untuk live Halo Palembang pagi ini di 7 September. Tentunya sama Ibu Andes Purwanti. Baik, ini kita lebih mengenal lebih dekat lagi nih. Betul. Ya, kalau Kak kita No, ketemu di kantor atau di jalan pas lagi bertugas serius banget. Siap Mbak salah, Andes, Bu. siap izin. Tapi Bu Andes, kalau Ya. ngomongin soal masyarakat sekarang ini, karena kan Poluan ini kan dekat dengan masyarakat. Kalau di Palembang Dewa emang banyak ya Bu, kejahatan pada wanita, kejahatan apa dengan anak, mak itu di tahun 2023 ini. Kalau untuk saat ini memang 2000, saya lupa ya ini, cuma kemarin sudah saya baca grafiknya untuk terkait kekerasan terhadap ibu dan anak itu lebih sedikit daripada 2021. Oke. Untuk Lebih tingkat berkurang ya, Bu, Polrestabes ya? Palembang ya. Ya kemarin karena kemarin kita ada seminar juga sama ibu dari Mabes itu. Dari kami khusus untuk Kota Palembang agak lebih turun sedikit. Ya mungkin sudah ada banyak apa ya, sadar atau Iya, gimana kesadaran untuk yang masyarakat. ini, karena memang biasanya untuk kekerasan ibu dan anak ini mereka endingnya kan kita mediasikan, Iya. ya kan, kecuali kalau memang benar-benar yang sudah parah itu kita Kasih tindakan hukum ya ya Bu ya. tindakan, berarti kita majukan ke pengadilan kayak gitu. Betul. Berarti berkurang tahun 2023 Untuk tahun ini ini ya Bu ya. berkurang. Dulu Bu yang paling banyak apa nih Bu kasus-kasus yang dilakukan oleh pihak wanita? Satu KDRT yaitu ya kekerasan dalam rumah tangga. Kalau yang anak-anak, ini Bu? ada lumayan ininya. Ini saya berbicara Kota Palembang ya, Iya, Polrestabes Palembang. Ini ada apa namanya itu? KDRT sama Pelecehan ya, seksual, Bu? pelecehan Oh, seksual. oke. Yang itu. Ke anak ya Bu ya. Ke anak ada yang di bawah umur sama-sama pacaran misalnya. Nah itu sudah ada juga. Baik, itu tadi alhamdulillah di 2023 Khusus Kota Palembang khusus kok melandai. ya. Baik. Semoga Bu, ada KT lagi ya, Bu, turun ya. dari yang 2021. 2021 benar. Nah, kalau kita sekarang ini kan Bu masuk tahun pemilu, tahun politik ini ya kita tahu Bu ujung politik itu kejam dan lain sebagainya. Macam mana sih Bu kita berkomunikasi, ada strategi khusus dak ini ke apa namanya ke masyarakat untuk menjelaskan bahwa peran kita dan menjaga perdamaian selama pemilu. Ini khusus Poland menyeluruh ya. Iya. Ya. Baik, terkait dengan strategi apa terkait dengan pemilu ya. Kalau untuk pemilu itu kita sudah dari awal sudah kita lakukan apa namanya pendekatan pemetaan ya. Oke. Ini khususnya dari Intel yang akan maju ya, maju akan melakukan penggalangan terkait dengan beberapa kegiatan. Ya. Nanti kan bulan November 28 November sampai bulan Februari ya, Februari, tanggal itu betul. itu akan dilaksanakan kampanye. Oh. Kalau untuk saat ini kan nanti ada penetapan calon. Ya. Nah pada saat kampanye inilah nanti yang memang perlu dibutuhkan kekuatan kepolisian. Ya. Nah, Poluan siap kampanye di mana kita pasti akan mengamankan. Belum lagi nanti ada yang demonya, kita juga siap. Ya. Jadi seandainya Poluan Polrestabes tidak cukup untuk melakukan pengamanan, kita akan di backup dari Polda. Poluan tetap menjadi negosiator. Iya. Gitu. Paling saat ini kita paling kan secara bimasnya kita turun ke desa-desa, ke RT, ke lurah. Kan ini sudah ada Jumat curhat. Ya. Oh, ada Tiap Jumat curhat. Tiap Jumat kita memberikan apa? Sosialisasi ya Bu? Ya membuka ruang masyarakat silakan curhat kepada polisi. Di mana Oke. tuh Bu? Nanti diatur, nanti di kecamatan ini, kecamatan seluruhnya juga melaksanakan, tetapi nanti seandainya kolaborasi antara Polrestabes, Polda itu diatur. Nah kalau untuk besok Jumat besok itu dilaksanakan di Sukarame. Oh, Jumat Iya. curhat dan Iya, juga curhat itu banyak kan, Iya. mau terkait curhat masalah
Yang paling baik Kejahatan, ya, Bu, ya? kejahatan. Misalnya, oh di rumah kami nih ada apa, di tempat kami ini sering ada tawuran. Bu, di sini ada ini, kita tampung. Jadi dengan adanya curhat itulah kita bisa melihat. Itu kan kata Pak, prediksi. Kata Pak Kapolri kan, prediksi, respon. Sudah diprediksi bagaimana kita melihat dengan kemampuan yang kita miliki, harus direspon. Iya. Ya kan? Dan fast respon, Bu. Ya, harus. Iya. Quick respon. Betul. Jangan slow respon. Nah, jangan. Slow respon selesai kita. Iya. Aku duluan maling daripada polisi. Nah, sudah respon, kita langsung melaksanakan transparan itu. Iya. Transparan. Jadi kita boleh melakukan itu kan kembali muternya itu terkait dengan jargonnya Pak Kapolri itu presisi. Itu Balik lagi ke transparansi, situ ya, Bu, ya. berkeadilan, kita melaksanakan tugas secara transparan dan kita juga siap diawasi. Nah, itu Siap dia. Kita di Jumat curhat ya. Iya. Ya. Tapi juga Polres Tabes ini bukan cuma Jumat curhat be, Bu, ya, tapi juga ada Jumat berbagi. Ya. Iya, luar biasa Kita karena juga di Instagramnya. Untuk Polwan, alhamdulillah setiap Jumat kita memberikan makan gratis. Karena itu juga bisa jadi Jumat sarapan gratis. Oh, karena itu juga jadi ajang prediksi ya, Bu, ya, di Ya, cerita-cerita. Udah digari ge Jumat. Gimana, Bu? Gimana-mana Setiap ya. Jumat itu nanti Polwan akan membagi. Nah, ini kan sebentar lagi juga Iya. pemilu, Bu, ya. Ya. Tadi Cak Didi juga sudah nyinggung. Kalau Polwan juga harus netral, itu ya, Bu, ya. Ya. Cak Man menjaga netralnya Polwan di pemilu age. Bu. Untuk netral ini sebenarnya semua, mau Polki, Iya. mau Polwan, itu semuanya sudah ada bahwa kita tidak boleh memilih salah satu, tidak boleh. Mendukung. Walaupun nanti ada keluarga yang di dalam itu tidak boleh. Iya. Jadi memang sudah kewajiban kita tidak usah untuk kita tugasnya mengamankan. Iya, betul. Mengamankan jalannya pemilu, jalannya kampanye, jalannya nanti mau pelantikan, jalannya semuanya kita. Betul. Jadi sudah ada aturan bahwa kita harus netral. Berarti Ibu Andes dari tamat pas jadi polisi sampai detik ini tidak pernah nyoblos ya, Bu? Satu kali. Oh, satu kali. Pas tamat SMA. SMA kalau nggak salah. pas SMA. Saya masih kos di daerah Jawa? Lemabang. Oh, di Lemabang. Nggak, saya sekolah di sini. Oh, sekolah di sini. Berarti tidak pernah nyoblos kemarin. Coba lo Ibu dulu nyoblos aku. Apa Cak Didi tuh nyalon kalau kira-kira? Nyalon di bawah ini, nah. Nyalon ke bawah. Salam muslimah. Baik ya, itu tadi luar biasa sekali. Berarti cuma sekali, Bu, ya kita. Satu kali saya melaksanakan. Oke, Bu, kalau sekarang kan banyak viral di sosial media ataupun kita lihat langsung. Sekarang nih polwan-polwan cantik, Bu. Takutnya kayak kalau cantiknya cak mana cak artis, cak model, takutnya kayak masyarakat enggak takut lagi. Komennya gimana, Bu? Jadi gini, kalau ini kan dari awal perekrutan, Betul. ya kan, baik polwan maupun kowat, ya penampilan kan juga harus perlu. Betul. Wah, Ya Andes kan? tetap cantik anak 4. Iya, bener-bener. Penampilan, jadi di situ dituntutlah ada beberapa item, tapi terkait postur, terkait ini sudah ada aturan juga. Oke. Tapi untuk kecantikan atau untuk ini ya memang tampilan, ya etalase ya. Iya. Ya kan itu harus, karena kita harus humanis, harus bermasyarakat, harus turun gini. Ya jangan serem-serem. Seandainya memang yang biasa-biasa tapi dengan senyum, Betul. senyum sapa salam itu kan sudah ada itu semuanya. Iya. Itu juga akan membawa adem. Kayaknya kan citra polisi juga udah beda, Bu, ya, dari dulu. Iya. Sekarang tuh sudah beda nih yang Cak Didi. Kalau dulu kan kita takut, kalau sekarang kan lebih humanis, Cak, itu kan, Bu, ya. Iya, pendekatan ke masyarakatnya Itu lebih. memang diatur ya, Bu, ya. Emang harus. Memang harus ya, Bu. Ya polisi kan itu tadi tugas pokok kita itu Harkamtipmas, penegakan hukum, pelindung pengayom pelayan. Ini tiga nih Harus ya, itu diikuti yang ya, Bu, ya. harus kita lakukan. Kalau mau jadi polisi seperti itu. Kalau misalnya di sosial media juga ada dilarang nggak sih, Bu, untuk kepolisian kalau misalnya ngupdate Cak, itu? Ada aturan yang Ada sudah aturan. Untuk terkait medsos, ada aturan yang apa yang harus di-share, apa yang harus jangan. Kan ada juga yang kebablasan itu
jangan dikira tidak diapa-apain. Itu ada kode etik yang dari kita lakukan. Itu dia. Karena Cak Didi ini hobi main TikTok, Bu. Galak jingok-jingok yang Saya TikTok, Bu. cantik-cantik. Ya, itu kayak yang ini kan kayak polisi rocker, ada kan Ada. di Pekanbaru, ada yang Babin Kamtipmas. Betul. Kita juga ada Pak Babin, itu nggak masalah terkait dengan itu kaitan dengan dinas. Betul. Kalau hanya memamerkan apa ya selesai. Iya. Baik, Bu. Kita balik lagi ke pemilu, Bu. Karena kita tahu ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali. Takutnya nanti terjadi kecurangan ataupun juga yang belum saatnya kampanye, mereka kampanye. Kira-kira prediksi Ibu dari 5 tahun yang lalu sama 2024 nanti, amankah Kak, Bu? Jadi begini, terkait dengan ini nanti dari Intel kan akan memprediksi. Iya. Dari Intel akan melakukan. Jadi sebelum melaksanakan nanti biasanya itu akan diadakan pemilu damai. Seluruh partai, seluruh akan dikumpulkan menjadi satu. Kita akan membuatkan fakta integritas terkait damainya pemilu. Oke. Itu biasanya dilakukan, tapi belum. Nah, nanti selesai Oktober mungkin ya, Bu ya? Ya paling sebentar lagi ya, dalam bulan-bulan September, dalam bulan September akhir ini, karena sudah mau ada penetapan nanti. Iya. Khusus itu bisa dibagi nanti di Polres juga ia melakukan yang besar seluruh partai kita ada berarti 13 kalau tidak salah. 18 partai. Nah, itu nanti dilakukan, mungkin nanti di desa, di di kelurahan, mungkin yang para caleg-caleg itu ayo kumpul nih bareng-bareng kita melakukan, bisa itu seperti itu. Ada tanda tangannya juga ya, ya. jadi kita melakukan damai dan ikuti aturan. Ada aturan dari KPU-nya. Tanggal berapa jadwal. Kalau memang di luar dari itu ada sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu polisi, pengadilan sama KPU. Betul. Oh, ada sanksinya Ada. juga ya, Bu? Ya, nanti itu di dalam itu diatur di situ. Nah, itu dia. Jadi siap-siap lah yang nak nyalon dari sekarang, Cak, itu ya. Ada penetapan dan juga syarat khususnya. Jangan lupa harus damai yang penting. Pastinya ya. Dan tentunya untuk di pemilu itu KG, Bu, pastikan kita dari sekarang sampailah nanti ke puncaknya kan persiapannya sangat luar biasa sekali. Nah, nanti Bu, polwan-polwan ini bakal turun ke lapangan juga di saat pemilu nanti? Ya, bisa nanti kan ada beberapa TPS. TPS itu kan dijaga. Ya. Dijaga sama anggota, ada polisi, ada linmas. Ya. Ada dari itunya semuanya. Nah, nanti kita dibagi. Nanti semuanya turun, tidak ada yang tidak melaksanakan pengamanan. Betul, itu tadi Altiaranya Bu gak nyoblos basing-basing ya Altiara ya. Iya, dia ini di Tidak lah, Instagram nunjukinnya Bu, soalnya jadi polwan B netral. Yeah. Nama aku bukan polwan ya, Bu. Karena polwan itu harus humanis. Betul. Ya, itu. Kalau rambut Mak ini tidak cocok jadi polwan. Cocok ya. Ada iya, model iya. baik jadi. Iya, model hair ya. Iya. Ini kalau ngomongin soal polwan memang ida abes, Bu ya. Karena polwan ini menginspirasi nian dari kecil, budak-budak TK juga seneng nian kalau jingok polwan. Pengennya tuh jadi polwan, Cak itu. Oke. Kalau dijingok langsung dari antusias kaum milenial, Cak itu, Bu, banyak ada Bu yang nak jadi polwan, apalagi di Palembang ini. Lumayan banyak, karena dilihat dari misal ya, penerimaan itu hanya misal 25 berangkat yang dinyatakan lulus. Iya. Pendaftaran itu sudah sampai ribuan. Ribuan ya, Bu Iya. ya? Pantes, Bu, nggak lulus waktu itu aku ya. kurang tinggi. Semikut. Tapi Iya, kan iya, itu iya. kan Semeter kotor, kenapa? Makanya itu kenapa polwan kita ada slogan dari polwan itu Esti Bakti Warapsari. Itu adalah artinya wanita-wanita pilihan. Jadi polwan itu susah. Betul. Harus ada beberapa syarat yang harus dilewati. Gitu. Gigi Dari bagus. kesehatan, dari akademiknya, dari jasmaninya. Iya. Nah, makanya di sini bagi adik-adik yang ada keinginan untuk menjadi polwan, persiapkan. Betul, persiapan. Persiapkan dengan matang dan jangan percaya
sama calo. Betul. Itu semuanya hoax dan penipu ya, Bu. Apa Bibi Altiara kemarin udah masuk, Bu. Iya, iya, Polwan, iya. karena ompong. Iya. Dijawabnya lah, please itu nih Mbak Ida ngigit gitu. Itu, Bu ya. Baik ya. Betul, jadi baik pemirsa yang ada di rumah, kita bakal balik lagi karena ngapa kita ngebahas tentang Polwan. Karena 1 September kemarin diperingati Hari Polwan Nasional ya, Bu ya. Ini luar biasa Nian, karena kita memang butuh Polwan untuk lebih humanis lagi. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Ini segmen ketiga kita. Waduh, ini Sekaligus ini jadi di segmen terakhir. segmen terakhir kita nih. Apalagi sekarang mungkin kita dihadapkan dengan kesibukan atau juga rutinitas kita setiap pagi olahraga, terus juga bersih-bersih rumah dan berangkat aktivitas. Kalau Ibu Andes setiap pagi keluar rumah jam berapa, Bu? Kita menyesuaikan ini ya, apel. Tapi biasanya kita juga lihat sambil kita berjalan sambil lihat jalur lalu lintas. Betul. Oh. Ya, saya wilayah IB2, di situ lumayan agak macet di daerah mana? Bukit The Sultan, maju lagi Musi 6. Nah, Betul. itu sambil kita memantau daerah situ. Oh, Oke. jadi tidak kato telat ya Bu ya, harus jenguk lalu lintas. Oh iya. Bagi Anggota ada Polwan. tidak di lapangan, kembali kita. Oh ini kalau seandainya memang ini kita turun. Iya. Oh, itu dia. Ya, Nah, karena Bu, kepadatan ini kan dibutuhkan kehadiran seorang polisi. Betul. oh berarti walaupun kalau ada yang kita macet, jalan, Ibu bisa turun Ya langsung? bisa turun dong. Iya Kan dong. kita namanya polisi. Iya, Iya. iya benar. Iya. benar. Betul. Dulu tuh Altiara dulu kita gak, oh razia gitu. Iya. Cecen, aduh. Tapi sekarang razia lagi banyak-banyaknya ada Bu di Iya. Palembang, Bu? Karena sekarang lagi ini ya, lagi operasi zebra. Operasi Iya. Tapi yang zebra. paling ini dari atensinya Bapak Kapolres Tabes dan ini memang juga menjadi keresahan masyarakat terkait knalpot brong. Oh, kenapa udah brrrr gitu ya Bu Ya. ya? Udah boleh lagi ya Bu? Ya memang nggak boleh seharusnya karena Iya. itu mengganggu. Sekarang kalau Mas Didi kalau di depan rumah lagi asik-asik, Iya. wing, Nah, iya. marah kan? Marah pasti. Jadi disinilah setiap malam Sabtu, malam Minggu kan itu kadang-kadang mereka ada jadwal. Iya. Ada jadwal. Nah, situ kita turun semua. Yang dilakukan saya memang dapat mereka di mobilnya dikandangkan atau motornya dikandangkan, kamu potong sendiri, Iya. ya, potong gergaji, potong sendiri, potong 3. Oke. Jadi bukan kita yang potong. Iya, walaupun Silakan nanti diganti Diganti. dengan yang standar. standar. Oh, terus Bu, selain razia knalpot, ada razia apa lagi untuk operasi zebra ini? Helm, Helm, kelengkapan Cek surat biasa surat, ya, Bu, ya? iya. Betul. itu dia. Karena Cik Didi ini Kita bodong lengkap galau, dong. bodong galau. Sebenarnya kalau lengkap nggak masalah. Nggak masalah. Mau ada 10 polisi kalau lengkap Iya. tenang-tenang aja. Cuma Iya, Bu, sombong. cuma gini, mohon maaf ya polisi ini kadang-kadang dia tahu dari feeling. Nah, feeling so good kita ini Feeling polisi itu. Ini pasti nggak lengkap ini. Pas ditanya emang nggak lengkap. Emang nggak lengkap. Iya, itu kita ada feeling, ada insting kita itu. Jadi Iya. tidak bisa Jadi bohong. tidak mudik ke Bu Kayaknya Oke. Mbak Tiara juga ini ada yang nggak lengkap. Oh, lengkap galau Bu, alhamdulillah ada Jangan SIM, bohong. STNK. Cuman Bu dia lengkap Bu, tapi ketika dia lewat Polda maju Iya, iya, dikit, iya, ngapa ngapa Altiara? Kau kan lengkap, ada leasing katanya. Oh, nunggak. Nunggak, iya, iya. Kena langsung. Tidak lah Cik Didi. Oh, beda ya? Baik, Lunas. baik. Laramo. Oke, nah Bu, kita ke kalau laporan masyarakat kan itu kita 24 jam. Nah, kalau berkaitan dengan pemilu nih Bu, sudah ada masyarakat atau warga melaporkan kecurangan-kecurangan? Ini kan belum mulai ya, belum mulai. Nanti ada waktunya. Oke. Nanti itu ada yang tadi sudah saya sampaikan, ada Setraga Kumdu yang di Bawaslu nanti yang terdiri dari polisi, pengadilan, jaksa ya, Jaksa. sama Bawaslu itu. Oh gitu. Ya. Kalau kepolisian ada juga ada Bu mendukung hak-hak masyarakat di dalam pemilihan Age?
yang bebas dari ancaman, itu ada juga ada Bu perlindungan untuk masyarakatnya. Ya seandainya mereka merasa terancam, tapi kita garis bawahi dulu ancamannya itu yang Seperti dia akan mesti apa, Bu? laporkan ke kita. Itu bukan ancaman yang kita jangan ini pemilu nanti ada kebijakan, enggak. Bahasa ancamannya itu kaitannya dengan ancaman dia itu yang kita harus tindak lanjut, kita bantu. Kita juga ada ngasih tindakan enggak Bu ke yang mencalonkan ini Bu, yang dia serangan subuh, misalnya yang Itu kan nanti diatur, nanti itu diatur di dalam ada aturannya ya, ada aturannya itu sudah keluar kalau tidak salah aturannya itu apa-apa yang tidak boleh itu kembalinya nanti di Sentra Gakumdu itu nanti sama-sama. Oh iya, salah satunya itu tadi juga tidak boleh kan Bu? Polisi juga menangani itu ya Bu? Iya, sama-sama satu tempat itu. Iya, itu artinya kalau ada ngetok subuh-subuh pas nak pemilu jangan dibukain. Tangkep. Iya. Tangkep ya Bu ya. Itu lapor ke sama Ibu Andes. Ada timnya nanti kan. Acara ini buka kacu berapa 50 ya kemarin 100. Berarti double. Oke. Itu dia. Jadi jangan ada kecurangan lagi ya Bu ya. Apalagi menuju pemilu age. Karena memang sebentar lagi Oktober kan pejabat-pejabat sudah dinonaktif ke Galol dan waktunya kita pemilu yang damai. Pasti. Kalau Iya. kampanye kan orang kasih kaos, itu nggak kan apa-apa ya, Bu, ya. Cuma yang menjadi permasalahan nanti pada saat yang pagi itu. Kalau misalnya sudah masa tenang itu Bu, terus ada calon yang kampanye itu ada Batasan kampanye sudah diatur. Iya. kalau Itu ada dari yang melawan Bu. 14 atau tanggal berapa? Tanggal Februari. belasan. Iya. Kalau ada yang melawan dari kepolisian ada enggak Bu tindak lanjutnya? Iya, yang lah sudah tahu 14 ini masa Februari tenang. sampai 10 Februari. Iya. 10 Jadi Februari. 28 November sampai 10 Februari. Kalau Itu misalnya masalah 11 kampanye. Februari masih Bu nyebar-nyebar ke brosur, kipas ada rai calon, itu bakal kena Nanti dari Sentra kepolisian Gakumdu enggak? itu nanti yang akan melakukan. Iya. Oh, kena juga Cek Tadi Didi. bingung siapa kipas adorai tadi. Iya, kan banyak kan Bu. Iya, Cek Daus kan nyalek. iya. Oh, Cek Daus, hati-hati Cek Daus, Cek kami Daus netral nyalek. di sini. Betul. Jadi itu luar biasa sekali dan yang pasti kaget Bu, kita di pemilu itu nanti kita menciptakan suasana damai. Dari sekarang kita sudah persiapan. Ya. Yang kita garis bawain adalah para polwan-polwan ini Bu, yang nantinya terjun langsung ke masyarakat untuk mengamankan pemilihan umum. Ya, Betul. seperti itu. Ikut jaga TPS. Ya, ikut jaga Tapi TPS kalau juga. Ibu Andes dan juga tim ini di Palembang Bae Bu ya, tidak Ya. ke seluruh Sumsel. Palembang. Palembang Bae Bu ya, berarti Ibu wali kota itu Bu Ya ya. kan setelah Pileg Pilpres nanti ada Pilkada kan? Oh Ya. iya iya. Nah, iya. itu berarti setelah ini kegiatan terus. 2024 kayaknya penuhnya nih Bu ya. Kegiatan dari kepolisian ya. Makanya didoakan semoga Sehat polisi terus. kepolisian itu sehat ya, diberikan kekuatan sehingga bisa mengamankan. Amin. Kalau kata Betul. polisi tidak tahu lah ini banyak maling di rumah. Mungkin ada pesan Bu nasihat yang pengen disampaikan ke warga atau juga pemirsa Halo Palembang terkait pemilu damai dan pentingnya menjaga perdamaian selama pemilu. Ya, terkait dengan pemilu damai pesannya ini hak. Iya. Mau milih siapa silakan, tetapi jangan menjelekkan karena itu hati nurani yang berbicara. Aku pilih ini kenapa? Silakan. Tapi tetap perdamaian itu nomor 1. Iya. Suami ibu nanti sudah ada pilihan pasti Bu ya? Oh, silakan dia memilih Iya. siapa. Ibu tidak ada bisik-bisik Yang penting gitu. dia tetap pilihan saya. Tapi bukan saya yang mencoblos. Saya harus netral. Iya, betul Iya, ya. Tim. Iya, itu dia pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi Bu Sama mungkin satu Andes lagi ya, Purwanti. Boleh, Bu. untuk Apa lagi, adik-adik Bu? yang pengen jadi polwan. Nah, ini Karena 1 September Ya, ini ya Bu. yang pengen jadi polwan, Ya. persiapkan diri dari sekarang. Jadi ingat satu, jangan percaya sama calo. Iya. Ya, ada iming-iming, oh siapkan uang sekian, itu tidak ada, nonsen. Itu tidak Pasti ada. penipuan ya Bu ya. Ya, itu menipu. Silakan nanti dilaporkan ke Banpol kalau ada yang menyampaikan itu di nomor 0813 7200
2110. Itu ya Bu ya, Ya. untuk nomor call Ya. center kita kalau misalnya Silakan ada untuk apa-apa. belajar TPA-nya, belajar bahasa Inggrisnya, cek kesehatannya. Insya Allah kalau semuanya bagus, dia akan lulus dengan murni. Itu dia. Jadi kalau misalnya nak jadi polwan, dipersiapkan ya dari sekarang ya Bu ya, kesehatan mulai dari gigi juga. Gigi itu perlu juga ya Bu Perlu. ya? Perlu Iya. juga segalanya. Iya. Karena itu kembali ke tampilan. Iya. Nomor 1. Psikisnya juga Nggak jadi mau- ini caknya cak Nggak mungkin juga ya. Jangan Ibu nangis-nangis Andes. Bu, ini Bu ambuntu. Artinya di dunia ini pelisi ompong Iya iya iya. Ada ompong kalau sudah pensiun. pensiun. Nah kalau misalnya baru nak jadi polwan harus dipersiapkan ya Bu ya, dan hati-hati dengan calo. Ya. Baik sekali, terima kasih Ibu Andes sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Ini waktu yang sangat terbatas sekali. Nanti menjelang pemilu kita undang kembali. Insya Allah. Baik, dan juga terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang hari ini. Kita ketemu lagi besok. Kira-kira siapa narasumber, apa tema yang akan kita obrol ke besok? Tentu kita sekali ucapkan terima kasih dengan tema Polwan siap mendukung pemilu damai untuk Indonesia. Indonesia. Bersama AKBP Andes Purwanti selaku Wakapolrestabes Palembang. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.